7 kali berturut-turut meraih gelar juara. Nah, ini rahasianya apa ini? Ya. Saya stop, saya suruh nganter sampai ke lokasi basah semua ini. Dipikir sampai ke lokasi, kenapa Mbak sampai gitu? Ngompol ya. Ngompol piye, Pak, ini loh saya diantar sama Pak Tani. Halo sahabat Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Hari ini sangat spesial dan kita sangat beruntung karena kita akan ngobrol dan berbicara dengan seorang jurnalis yang tidak hanya menginspirasi tapi juga memiliki prestasi yang luar biasa. Beliau adalah Mbak Tri Suryaningrum. Selamat datang di Kartika Podcast, Ibu. Iya. Iya, gimana kabarnya ini? Kabarnya baik. Kalau orang Surabaya nyebutnya waras. Waras sih sehat jasmani dan rohani. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, ini kan sudah 7 kali berturut-turut ya beruntun ya. Ini mendapatkan juara pertama. Ada yang pertama 3, 2. Tapi beruntun begitu ya. Alhamdulillah. Dan tahun ini juga ya. Iya. Oke, kasih tepuk tangannya dulu dong. 7 kali berturut-turut meraih gelar juara. Nah, ini rahasianya apa ini? Rahasianya pertama dipaksa dulu. Kenapa kok dipaksa? Ya kan nggak pernah ikut lomba ya. Akhirnya dipaksa sama, dulu kan masih Kodam ya, oleh Pemdam, ayo ikut Mbak Rum, akhirnya ikut ya. Terus habis itu kalau kita ingin lomba itu pikiran kita ya, jangan pernah kita mengharapkan juara. Saya selalu begitu. Pertama jangan pernah mengharapkan juara. Terus kedua kita harus terjun langsung ke lokasi sasaran itu. Kalau tak terjun langsung kan kita nggak bisa menggambarkan bagaimana kondisi situasi sana kan. Betul. Nanti jadinya ngarang-ngarang dong kalau nggak terjun ya. Iya. jadi apa ya? Jadi ngarang cerita gitu ya kalau nggak terjun ya. Makanya harus nanti jadi cerpenis kalau gitu, bukan jurnalis ya. Cerpenis. Iya. Oke. Terus gimana? Sebenarnya cita-citanya jadi jurnalis atau punya cita-cita yang lain ya, Mbak Rum? Enggak, emang dari dulu SMP pengen jadi wartawan dulu. Oh, jadi wartawan. Iya, terus akhirnya jadi wartawan lagi karena kan suka nonton bola dulu. Suka nonton sepak bola. Habis itu kan kalau jadi wartawan kan gratis nontonnya gitu. Oh iya, gitu. betul. Nyambung akhirnya, ya. Iya, akhirnya pilih kuliah ya, saya nggak pernah ikut tes apa, itu langsung kuliah ya jurnalistik gitu. Dulu di Surabaya kan ada namanya Stikosa WS di situ. Langsung masuk situ. Walah, ternyata tapi memang sudah dari SMA pengen jadi jurnalis ya. Tapi kenapa kepaksa Ibu ikut lomba pertamanya? Kan jurnalis memang harus saya kan nggak pernah gitu ngepost di Kodam kan. Pertama kali nggak pernah ngepost di Kodam. Kebetulan saya sudah di dalam kan. Itu waktu tahun 2002 itu kan ada wartawan yang ngepost di sana. Covid kan. Itu meninggal karena Covid kan. Itu. Habis itu kan nggak ada kosong kan. Mau nggak mau kan saya harus diminta masuk gitu. Nah, dari situ akhirnya ya dimotivasi, ayo Mbak Rum ikut lomba. Dari situ akhirnya ikut lomba itu pertama kali di Ponorogo dan langsung juara 1 itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi apa sih yang membuat Mbak Rum ini ragu awalnya gitu? Ya mungkin karena paling persaingannya ketat atau apa gimana seperti itu kan. Terus saya mampu seperti itu. Mampu Mbak Rum mampu gitu. Akhirnya kan ikutlah itu. Yang pertama kali ikut langsung menang itu. Itu waktu pertama kali juara berapa? Juara 1 di Ponorogo ya. Akhirnya jadi memacu akhirnya ya. Jadi ketagihan. Iya. Jadi ceritanya itu awalnya saya coba-coba gitu ya. Tapi lama-lama jadi ketagihan. Tapi jadi juara terus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi berbicara dengan terkait dengan strategi ini Mbak Rum, apa sih strateginya dalam pendekatan ke lapangan itu? Yaitu sebelum ke lapangan ya, saya suka itu kan browsing bagaimana kita kan harus tahu karakter masyarakatnya seperti apa, wilayahnya itu seperti apa. Jadi ketika kita turun ke lapangan itu dalam otak kosong gitu. Kalau kita otak kosong kan kita bingung cari wawancaranya kan bingung. Jadi sebisa mungkin bikin pointer-pointer itu sebelum kita ke lapangan. Misalnya ada rilis dari daerah setempat yang memang saya ikut lomba itu. Kadang ada satu baris yang menarik, saya simpen, saya tulis di buku kecil gitu. Dan nanti pas ke lapangan, barulah saya nanti bisa wawancara seperti ini, bisa nanti ambil angle-nya seperti ini gitu. Walau akhirnya ketika di lapangan itu kan
kita kadang-kadang sudah pengennya angle seperti ini, ngambil misalnya jalan seperti itu ya, akhirnya bisa berubah kan. Saya nggak tiap ikut lomba kan ambil yang poin utama jalan itu ya angle-nya. Misalnya di daerah Blitar itu ya, itu awalnya mau ngambil jalan, tapi ketika ada itu kan ada bikin tandon air ya, akhirnya berubah. Jadi akhirnya yang saya tulis tentang tandon air itu. Jadi nggak melulu soal jalan, infrastruktur jalan. Pokoknya yang kita menganggap bahwa itu nantinya memang punya nilai ekonomis bagi masyarakatnya seperti itu. Karena kan bagaimana TMMD kan memang itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya. Betul, kan. Jadi apa sih yang paling dibutuhkan masyarakat itu apa? Ya itu hanya bisa didapat ketika di lapangan kan. Betul. Kalau nggak di lapangan kan nggak mungkin bisa gitu. Iya, tapi setidaknya kita punya gambaran gitu ya. Makanya itu bikin pointer, bikin coretan-coretan itu. Ini mana nih nanti yang nyangkut gitu ya. Gitu. Iya, makanya akhirnya dapat juara gitu kan. Alhamdulillah. Iya Mbak. Terus ini berarti kan ada inovasi atau teknik-teknik baru nggak sih yang digunakan? Itu kan setiap tahun kan berbeda-beda dan dapat juara terus gitu. Iya. Ya itu kita jangan misalnya kacamata kuda gitu ya, nggak mau misalnya saya suka misalnya yang juara-juara ini tetap saya baca, oh ini juara ini tetap baca, kategori ini baca. Itu apa? Kan mereka tentunya terus berinovasi, nulisnya kan berubah-ubah kan. Dan kita kalau nggak belajar seperti itu kan juga nggak banyak membaca. Itu kan tulisan kita akan kurang menggigit gitu. Kan karena kekurangan kosakata atau dari monoton kan. Itu ya mungkin itu banyak membaca itu. Yang paling utama membaca nggak hanya membaca soal karakteristik wilayahnya juga, tapi membaca bagaimana tulisan-tulisan yang juara-juara itu, yang pernah juara itu tetap kita baca gitu. Jadi buat bahan referensi begitu ya. Iya. Wah, luar biasa ini. Saya juga dapat ilmunya ini kan. Ini juga teknik. Ini juga ini bagian dari jurnalistik nih. Kan menulis kan berubah-ubah, tekniknya kan orang berinovasi terus kan. Kalau kita nggak belajar ya tertinggal kan. Benar. Tapi ini bagaimana dengan peran dan dukungan dari redaksi? Kalau sekarang berarti Mbak Rum di mana ini redaksinya? Saya di Surabaya. Ya. Saya posnya di hukum dan kriminal Surabaya itu. Nah, terkait dengan itu nih, ceritain dulu ini apa latar belakang dari Mbak Rum nih, bisa diceritain? Enggak kan, biasanya wartawan kan punya pos-pos kan. Dulu awal-awal memang di pos enggak berubah-ubah kan, tiap wartawan kan punya diubah kan, dirukir sebenarnya. Enggak harus di pos itu, tapi kebetulan yang ini di hukum dan kriminal gitu. Jadi akhirnya lebih banyak ke itu kan, pos-pos hukum, termasuk kan TNI kan pos hukum. Iya betul. Gitu. Kalau orang Surabaya jawabnya jadi gini, wah ngeri gitu. Enggak juga. Nanti dicatat ini soalnya kan. Enggak juga. Jadi catatan jurnalistik ini bisa kan. Jadi cerpen. Tapi kalau Mbak Rum ini melihat dari kacamata jurnalistik, gimana sih hubungan antara para jurnalis saat ini dengan instansi TNI Angkatan Darat? Enggak, kok saya kan di Surabaya ya. Itu ya sangat erat lah. Pendekatannya bagus kok kalau di Kodam 5 Brawijaya seperti itu. Dan mereka juga mendukung kita untuk berprestasi. Contohnya kan ini, ayo ikut Mbak Rum. Kadang ikut diteleponkan loh saya. Diteleponkan ke Kodimnya, ikut sana loh Mbak Rum, ikut telepon. Mereka yang telepon. Bukan saya ya, mereka yang mendorong untuk itu. Jadi mereka ya pengen wartawannya maju kan. Betul. Dengan ikut-ikutan lomba seperti ini kan, paling enggak selain mengangkat nama Kodam 5 juga, mereka juga wartawannya juga semakin maju kan, dan berkat mereka dari mereka tidak hanya sekedar imbal baliknya itu hanya sekedar kamu nulis ini saya punya rilis, kan enggak seperti itu, tapi juga ada prestasi yang mereka ingin dorong ke wartawan-wartawan yang posisi itu. Sama seperti di duta juga seperti itu. Jadi sebisa mungkin didorong kalau mengaktualisasikan dirinya untuk, kalau gue pengen ikut lomba ya monggo ikut lomba semua gitu. Banyak yang dari duta yang juara, yang pos ekonomi, pos apa, banyak yang pemerintahan sering kan ada lomba-lomba seperti itu, dan itu supportnya luar biasa. Tapi banyak ya Mbak Rum ini yang mengikuti dalam kategori wartawan ini, tahu nggak berapa orang yang ikut?
lomba ini? Nggak pernah ikut, nggak tahu jumlahnya. Ya pasti banyak ya. Ya mungkin banyak. Iya. Berarti gini, kan memang setiap kegiatan apapun kalau tidak dipublish atau ditulis begitu kan, masyarakat yang lain juga tidak tahu. Makanya pentingnya kita sebagai corong utama gitu kan, pemberitaan begitu ya. Mungkin kan sekarang kan sudah TMMD mungkin sudah gencar kan pemberitaannya, termasuk lomba-lomba dulu kan mungkin nggak kurang asing masih asing gitu. nggak pernah tahu gitu kan. Sekarang kan sudah banyak yang didorong masing-masing untuk banyak yang ikut lomba gitu. Mungkin banyak sekarang yang ikut. Jadi persaingan semakin ketat ya. Kita lihat Berarti intinya semakin tahun demi tahun semakin baik begitu ya. Iyalah. Dan tentunya program-program yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat itu semakin bervariasi begitu kan. Nah, kalau Mbak Rum sendiri ini menggeluti sebagai seorang jurnalis sudah berapa tahun? 2019 ya. Sudah, iya. 2009 atau 2019? 2019. Oke, tapi sebelumnya kerja di mana? Sama, dari awal dari wartawan. Dari pindah-pindah media harian. Sekarang duta masyarakat. Duta masyarakat. Oke. Nah, menurut Mbak Arum ini seberapa besar sih pengaruh pemberitaan terhadap persepsi publik begitu ya? Ya sangat besar kan, apalagi di era-era seperti ini, medsos gitu ya, seperti gitu. Itu kalau nggak kurang gencar kalah sama medsos kan. Benar. Iya. Itu akhirnya kan misalnya TMMD itu banyak yang sebagian karena saya pernah beberapa tempat ya, itu kurang gencar pemberitaannya seperti itu. Karena akhirnya ketika ada orang di medsos jelek kan kita nggak bisa counter kan. Iya. Itu makanya kan sebisa mungkin itu mungkin kerja keras dari penerangan setempat ya, penerangan Kodim itu harus kerja keras untuk bagaimana mendekatkan diri dengan wartawan gitu loh. Ada sebagian memang sudah seperti itu, mungkin ada yang masih kurang gitu loh. Banyak kan, kenapa ya, banyak sekali ya misalnya wartawan itu jarang ngepost di Kodim gitu ya. Ngepost kan jarang kan, mereka hanya temporer ketika ada acara yuk dia datang seperti itu. Tapi kan nggak setiap saat setiap waktu. Padahal kan mereka sebenarnya kalau yang ingin menulis ya itu nggak hanya sekedar rilis. Ada hal lainnya bisa dikuak untuk jadi tulisan kan seperti itu. Saya suka seperti itu, nulis nggak hanya sekedar rilis ya hanya bagian enak yang di dalamnya itu ya, apa yang perlu digali lebih dalam itu, senang seperti itu. Yang unik-unik begitu ya. Iya, kan lebih mengena ke masyarakat kan akhirnya. Karena memang masyarakat itu lebih tertarik dengan sesuatu hal yang nggak sekedar hal umum saja begitu kan ya. Ya, kalau Mbak Rum nih sekarang berarti kan kalau dari segi jurnalistik ini ada batasan usia nggak sih? Maksudnya enggak. Tapi paling 60 harus, biasanya kalau usaha sudah 60 itu boleh pensiun seperti itu. Tapi kadang ya enggak seperti itu. Masing-masing media kan sendiri-sendiri ya. Cuma kan kalau usia saya udah enggak di lapangan sebenarnya. Udah enggak di lapangan. Kalau TMMD terpaksa kan turun karena ikut lomba gitu kan. Kalau saya udah di dalam lama, 2013 sudah di dalam, tapi jadi pegang halaman hukum dan kriminal itu. Oke. Kalau yang kemarin ini apa judul tulisannya nih? Yang baru ini? Yang baru. Itu merentang asa di lereng Lawe itu. Artinya apa? Kan dia membuat jalan kan merentangkan asa warga itu. Lawe kan pegunungannya itu. Jadi jalan itu menjadi harapan warga di lereng Lawe itu. Jadi lebih gimana ya? Kan feature dengan nggak terlalu ya. Lebih ke penggambarannya seperti apa. Itu kan misalnya waktu yang ini kan sebetulnya jalan. Itu bikin jalannya itu kan karena nggak ada air, mereka itu pakai gerobak gitu. Jadi dorong gerobak itu di mereka gantian. Jadi setiap pagi mereka ada yang sebelum ngecor itu ya, mereka ada yang khusus membawa air itu. Itu masyarakat dengan TNI-nya? Iya. Kolaborasi masyarakat dan TNI ya. Jadi bawa air nanti ditaruh di wadah yang besar itu, ya itu dilansir gitu ya. Istilahnya dilansir itu.
Berarti berapa lama Mbak Rum ikutin kegiatan kemarin ini? Saya ke masih sehari mulai pagi sampai tapi sebelumnya kan sudah bikin catatan itu, sudah tanya sama penerangan kodim. Ini yang menarik apa Pak? Itu bikin jalannya seperti apa? Misalnya itu ada yang sampai lembur enggak? Kalau kondisi hujannya seperti ini seperti apa? Itu pertanyaan-pertanyaan kecil di awal itu sudah saya tanyakan dulu. Jadi nanti ketika di lapangan kita tinggal melihat, oh seperti ini. Kalau ini hujan, oh masyarakatnya sampai seperti ini gitu. Sudah seperti itu. Berarti berinteraksi tidak hanya dengan TNI tapi juga dengan masyarakat iya, sana ya? Kan ketika pas pagi itu ya mulai tanya masyarakat keliling itu seharian jadi itu. Ada nggak pengalaman yang menarik begitu waktu di lapangan ini? Menarik itu waktu di Ngawi. Berkesan nih. Iya, Ngawi itu. Kenapa ini? Waktu di Ngawi itu kan kebetulan saya berangkat sendiri. Wes katanya nggak bisa dampingi Mbak Rum, ya wes saya berangkat sendiri lah ke sana. Saya pikir itu misalnya ke lokasi itu bisa naik ojek atau apa gitu ya. Ternyata nggak bisa naik, nggak ada ojek gitu. Terus itu padahal ke lokasinya sampai 15 kilo kan. Aduh bingung kan. Habis itu ada orang dari sawah, basah semua ini bajunya. Pakai ini pacul ditaruh di sini di pundak gitu. Saya stop, saya suruh ngantar sampai ke lokasi, basah semua ini. Dipikir sampai ke lokasi, kenapa Mbak sampai gitu? Ngompol piye Pak, ini loh saya ke diantar sama Pak Tani ini ke sini loh sampai gitunya. Itu yang paling berkesan itu. Terus akhirnya pas ke situ kan bingung. Waktu awal ke situ kan nggak ada yang kenal, saya otomatis nggak didampingi kan. Bener. Sendirian, nggak ada yang kenal. Terus habis itu kebetulan ngobrol lah, saya nggak tahu kalau itu Pak dan Rambilnya situ ngobrol banyak hal sampai olahraga, dan akhirnya sampai titik temu dia ternyata pengurus tinju di Ngawi kan. Dan Pak Dan Ramil pengurus Pertina Ngawi lah, saya pengurus Pertina Sidoarjo gitu. Akhirnya diantar kemana-mana, Mbak ketemu siapa, antar ketemu siapa. Itu yang paling berkesan itu di Ngawi itu seharian sampai diantar kemana-mana sama Pak Dan Ramil itu. Awalnya gara-gara nggak ada ojek ya? Iya, nggak ada ojek, akhirnya diojeki Pak Dan Ramil itu sampai pulang diojeki. Iya, tapi alhamdulillah jadi berjalan lancar begitu lah ya. Iya. Walaupun memang awalnya butuh perjuangan gitu kan ibaratnya. Enaknya gitu, itu sambil refreshing. Anggap itu kita rekreasi kan, ke lereng-lereng gunung apa kan anggap rekreasi. Kalau kita di Surabaya kan bosen lihat itu semua itu kan. Iya. Sambil mengumpulkan bahan buat tulisan ini. Iya. Ya. Oke, waduh luar biasa sekali ini. Tentunya ini sangat menginspirasi sekali ya Mbak Rum. Apalagi ini kan juara berturut-turut. Berarti memang kalau untuk tahun berikutnya targetnya juara berapa ini? Kalau target kan harus 1, nggak boleh target 3 kan. Tapi kita kan nggak boleh merasa diri karena kita menang, nggak boleh. Oh besok aku harus menang kan, nggak gitu. Saya selalu menetapkan diri kalau misalnya ikut lagi, ya saya dari 0 lagi. Harus seperti itu. Jadi kita nggak merasa sudah aku harus menang gitu kan gitu. Kalau ekspektasi kita terlalu tinggi kan, nanti kalau nggak juara kan kita sakit kan itu. Saya selalu itu. Nggak pernah mengharapkan ini juara lagi nggak pernah. Yang penting melakukan yang terbaik. Iya, yang penting saya nulis, saya ke lapangan, ketemu banyak orang, itu sudah sudah hal paling indah maksud saya ya kan. Kita bisa berinteraksi dengan masyarakat, dengan Satgas TMND yang di lapangan tuh nggak bisa diukur dengan uang itu. Ya. Betul. Tapi kan setelah menang 7 kali berturut-turut ini, apa sih rencana ke depan ini Mbak Rum ini? Rencana masih ikut lagi. Amin, semoga dapat juara lagi ya. Amin. Dan dapat mempertahankan prestasi yang tadi dimiliki. Yeah. Mbak Rum, sebagai pertanyaan terakhir ini, ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para jurnalis yang lain yang mungkin seperti Mbak Rum tadinya pengen ikut lomba tapi masih takut-takut gitu, dan juga mungkin kepada masyarakat di luar sana. Ya paling enggak kan ketika kita yakin sudah jadi jurnalis ya, kita kan memang tugasnya menulis ya. Lah menulis itu kan kalau misalnya bisa mengaktualisasikan diri lebih besar ya, misalnya ikut lomba ya ikutlah lomba, jangan pernah takut seperti itu. Yakin aja, karena keyakinan itu kan kalau kita mampu kita jadi yakin seperti itu, jangan pernah takut. Dan satu hal, kalau kita nulis ya jangan
opini. Kalau opini kan kita ngarang kan itu. Tetap harus terjun ke lapangan, rajin ke lapangan, melihat karakteristik warganya, karakteristik kewilayahannya seperti itu. Jadi jangan hanya wartawan jangan hanya duduk di meja, kecuali kalau sudah dari redaktur mungkin seperti itu ya. Wartawan tuh harus rajin ke lapangan, nulis berita itu sudah tugas wartawan. Kalau misalnya kita juara itu bonus gitu. Kalau saya seperti itu. Luar biasa sekali ini Mbak Rum. Tapi satu lagi nih Mbak Rum, mungkin pesan yang ingin Mbak Rum sampaikan kepada generasi muda saat ini yang memiliki cita-cita sama ini menjadi seorang jurnalis. Kan banyak ini mungkin dari netizen yang pengen jadi jurnalis begitu. Apa ya? Kalau saya merasa jurnalis itu panggilan kan. Kadang kan sekarang banyak misalnya semua orang bisa jadi jurnalis kan sekarang. Semua orang bisa punya kartu pers kan. Tapi belum tentu mereka bisa nulis kan seperti itu. Betul. Jadi kalau misalnya dia sudah pengen jadi jurnalis ya belajarlah menulis. Bagaimana teknik mencari dan menulis berita itu tugasnya dia kalau wartawan. Jadi jangan sekarang kan tinggal ngopi di web terus ditulis. Kalau zaman saya dulu kan nggak bisa. Kalau kamu nggak bisa nyari berita sendiri ya nggak dapat apa-apa. Mau minta nggak boleh kan zaman dulu. Sekarang sudah gampang seperti itu. Jadi itu kalau kamu memang pengen jadi wartawan ya belajarlah menulis. Jurnalistik, teknik menulis dan mencari dan menulis berita itu kan bisa dipelajari. Gitu, mungkin seperti itu. Oke, baik Mbak Rum, terima kasih atas waktu dan bincang-bincangnya. Sama-sama. Semoga ini dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua ya. Dan semoga ke depan juga Mbak Rum tetap memberikan karya terbaik melalui tulisan karya jurnalistik ini begitu ya. Oke. Baik, demikian perbincangan kita dengan Mbak Rum. Semoga ini dapat memotivasi kita semua dan menginspirasi kita semua. Tetap semangat dan memberikan karya yang terbaik untuk Indonesia.